Selamat malam, kami dari kelompok 5, mata kuliah Industri Pertanian dari kelas PSDIB, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proposal dengan judul Perancangan Alat Monitoring Kualitas Air Tambak Udang Berbasis IoT. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Next slide. Untuk anggota pertama ada Monica Oktaviani. Kepada Monica dipersilakan. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Monica Oktaviani dengan NPM 2115061026. Lalu ada anggota kedua, Raja. Kepada Raja dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Raja Haikalfi Agustian dengan NPM 21550610116. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, anggota ketiga ada saya, Niputu Tiara Brezilia dengan NPM 2115061006. Lalu untuk anggota keempat, kepada Sabila dipersilakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabila Zata Amani dengan NPM 21156171. Baik, untuk anggota kelima ada Sony. Kepada Sony dipersilakan. Izin memperkenalkan diri, nama Sony Kurniawan, NPM 2115061075. Oke, next slide. Untuk slide pertama akan saya bacakan. Udang merupakan salah satu makhluk air yang pertumbuhannya sangat bergantung pada kualitas air. Saat ini, udang menjadi komoditas perikanan yang paling potensial untuk dikembangkan. Untuk itu, pentingnya pembudidayaan udang perlu ditingkatkan. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sabila. Kepada Sabila dipersilakan. Baik, saya ulangi. Kepada Sabila dipersilakan. Kualitas air pada tambak udang dipengaruhi oleh 3 faktor berikut, yaitu 1. Suhu berkisar antara 20-30 derajat Celcius. 2. pH berkisar antara 7,5 sampai 8,5. 3. Salinitas air berkisar antara 10-30 ppt. Dikutip dari liputan6.com, Lampung merupakan salah satu daerah penghasil udang terbesar di Indonesia dengan hasil produksi sebesar 61% dari seluruh udang yang ada di Indonesia. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Monica. Kepada Monica dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, kualitas air pada tambak udang sangatlah penting agar didapatkan hasil produksi yang maksimal. Namun, saat ini masyarakat melakukan monitoring kualitas air dengan cara manual. Hal ini tentu saja tidak efektif untuk dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi alat monitoring yang dapat membantu para petambak dalam melakukan pengecekan kualitas air. Salah satu contohnya adalah alat monitoring berbasis IoT menggunakan microcontroller Arduino Uno. Untuk perancangan hardware Arduino Uno terdiri dari sensor konduktivitas, sensor suhu D518B20, sensor pH SEN061, LCD, modul Wi-Fi ESP826601, RTC, SD card. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Raja. Kepada Raja dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Izin melanjutkan presentasi. Jadi perancangan software ini memiliki flowchart, yaitu diawali pada start, lalu dilanjutkan dengan inisialisasi variabel pH, salinitas, dan suhu. Lalu
program akan membuat decision, yaitu jika suhu di antara 20 sampai 30 dan pH di antara 7,5 sampai 8,5 dan salinitas 10 sampai 30, maka program akan mengeluarkan output kualitas air baik. Sedangkan jika data yang diberikan itu melewati batas itu, maka program akan mengeluarkan kualitas air tidak baik. Setelah itu program akan end. Ya, untuk menghubungkan program ini di dalam smartphone diperlukan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Blink, dengan melakukan langkah di bawah ini, yaitu 1. Menginstal aplikasi Blink melalui Google Play Store. 2. Membuat akun dengan mendaftarkan pada server Blink. 3. Pada aplikasi Blink, pilih menu New Project dan memilih device. Kemudian hubungkan Arduino Uno dengan server Blink. Lalu keempat, Blink akan mengirimkan kode autentifikasi melalui email yang telah didaftarkan, kemudian memasukkan kode tersebut ke dalam aplikasi. Lalu kelima, masukkan komponen input-output pada aplikasi Blink. Ya, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Raja atas pemaparan materinya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sony. Kepada Sony, dipersilakan. Izin melanjutkan. Diagram blok sistem kerja. Setelah sensor membaca data dari diagram di atas, data akan dikirimkan pada seperti Arduino Uno dan ditampilkan pada LCD. Selanjutnya, data yang telah terbaca akan dikirimkan pada Wi-Fi ESP826601 dan akan dihubungkan pada aplikasi Blink yang telah diinstal pada perangkat smartphone. Kemudian dalam aplikasi Blink akan ditampilkan grafik dan hasil monitoring dari setiap parameter yang ada. Dari proses inilah didapatkan hasil dari kualitas air yang digunakan untuk mengontrol keadaan kualitas air pada tambak. Kesimpulannya, sistem monitoring menggunakan microcontroller Arduino Uno sebagai perangkat hardware yang dihubungkan dengan sensor, LCD, SD card, dan Wi-Fi dengan jarak jangkauan koneksi Wi-Fi di dalam ruangan maksimal dengan jarak 10 meter dan di luar ruangan dengan jarak lebih dari 5 meter. Wi-Fi masih dapat terhubung. Selain itu, digunakan aplikasi Blink pada Android yang dihubungkan dengan Arduino Uno untuk menampilkan gambar nilai grafik yang menginformasikan tentang kondisi kualitas air tambak udang dengan jarak jauh melalui smartphone. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.